Mas Idam ini kan mau memproduksi gula. Gula ini tujuannya dibuat, dipasarkan buat dikonsumsi orang kan? Iya. Berarti makanan. Ketika kita memproduksi sebuah bahan makanan, tentu kita harus tahu bahan-bahan yang dicampurkan agar menjadi gula. Iya. Karena ini saya melihat tidak ada labelnya, polos, tidak ada izin Depkesnya, tidak ada BPOM-nya, hanya berbentuk polos seperti ini. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Ini barangnya apa? Saya nggak tahu. Hanya berbentuk dalam kaleng cat, ember cat ini kan. Kita memproduksi kita harus tahu. Contoh ini kan ada mereknya. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan sama yang Itu memproduksi. kemarin waktu di apa di kecamatan diperbolehkan pakai ini. Yang memperbolehkan siapa? Dari Kecamatan. BPOM turun ke kecamatan. Kapan itu Mas? Belum lama sih, paling baru 5 bulanan kayaknya. BPOM. Udah itu udah nggak dipakai. Udah, Nah, ini Mbak, ini apa ini? Ini bahan juga ini apa? bukan. Itu tadinya kan bahan, tapi Mm-mm. udah nggak dipakai. Pakainya pakai bahan itu. Oh, terus ini sampah. Caranya bis lawas banget kayak gue, bis expired. Terus sudah nggak dipakai. Iya. Nah, yang dipakai sekarang yang mana gula ininya? Mana? Coba Mbak. Ya, coba dikeluarin Mbak. Nah, Gula Jawa asli. ini bahannya ya. Kalau yang udah Oh. belang-belang yang Ya. asli. Ini didatangkan dari mana Mbak? Ya dari orang tani. Maksudnya orang tani sekitar sini apa di luar daerah? Di sini. Orang sini. Ini gula kelapa asli katanya. Itu didaur ulang lagi. Iya kan. Siapa? Kalau yang ini dari Pak Jai, Pak Jail, Jai Rawapu. Rawapu. Mas Idam belinya kemasannya seperti apa? Iya kayak gini. Kayak gini. Ada mereknya? Iya kok. Polos kayak begini. Nggak ada mereknya, diproduksi dari mana nggak ada? Katanya tetes tebu. Iya katanya. Kata bosmu. Siapa tadi? Pak siapa nih? Pak Jai. Pak Jai. Kok kayak aspal ya? Ini apa ini? Gula Hah? PS asli. Gula BS. Dipakai Ini dipakai. buat campuran. Ini dipakai ya. Namanya gula BS. Didatangkan dari mana ini, Mas? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat, dari bos yang sama. Bukan. Nyari sendiri tuh. Oh, nyari sendiri. Di mana Jawa Baratnya sampai nyari? Yo. Mana jangan ada. Ke pemasak-pemasak. Bukan. Kalau bakul gula. Oh, ke bakul gula. Pengepul maksudnya? Iya. Cari yang BS. Iya. Ini. Mas Idam ini kan mau memproduksi gula. Iya. Gula ini tujuannya dibuat, dipasarkan buat dikonsumsi orang kan? Iya. Berarti makanan. Ketika kita memproduksi sebuah bahan makanan, tentu kita harus tahu bahan-bahan yang dicampurkan agar menjadi gula. Iya. Karena ini saya melihat tidak ada labelnya, polos, tidak ada izin Depkesnya, tidak ada BPOM-nya, hanya berbentuk polos seperti ini. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Ini barangnya apa? Saya nggak tahu. Hanya berbentuk dalam kaleng cat, ember cat ini kan. Kita memproduksi kita harus tahu. Contoh ini kan ada mereknya. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan sama yang Itu memproduksi. kemarin waktu di apa di kecamatan diperbolehkan pakai ini. Yang memperbolehkan siapa? Dari Kecamatan. BPOM turun ke kecamatan. Kapan itu Mas? Belum lama sih, paling baru 5 bulanan kayaknya. BP. Ini Pak hasilnya Pak foto Pak. Tanda dulu satu-satu. Sok apa Pak? Ah, ini Ini adalah gula cair gula BS Pak.
Gula cair, gula BS. Nih bang, gula cair, gula BS. Ini rasanya enak. Ini bukan molasses. Coba. Bok jenengan pengen tahu. Ini bukan molasses. Ya. Ini belinya dari mana? Dari Jawa Barat bang. Jawa Barat. Kirim ke sini berbentuk apa? Ember seperti ini apa dream? Jeligen. Jerigen. Jeligen kayak gitu. Ini jerigennya. Ini pun pemakaiannya nggak banyak pak. Paling cuma satu masakan itu 15 kilo. Berarti ini bersumber bukan dari pabrik. Sementara saya nggak tahu, belum tahu karena IKM itu sifatnya ya kita mengolah. Kayak gitu. Saya kalau harus ke situ-situ saya belum. Harus Mas, jangan memproduksi bahan makanan. Siap pak. Siap besok. Kalau ini Mas, apa ini? Gula wangi. Gula wangi ini didatangkan dari mana? Loh, sampai memproduksi makanan loh Mbak. Jadi bahan-bahan yang digunakan asal muasal harus tahu. Terus komposisi yang terkandung di dalam barang yang dicampurkan, jangan juga harus tahu. Contoh ini kan glukos. Ini kan ada tulisannya jelas. Kita bisa klarifikasi ke perusahaan yang mengeluarkan. Kalau yang itu tadi gula wangi, makanya saya tanyakan gula wangi itu didatangkan dari mana, bahannya apa saja. Ya, ada sih nomor teleponnya juga orangnya. Panjenengan dikirimnya ke sini berbentuk kemasan apa Ya, ember seperti itu? Kayak gini, gitu ini. Mana? Ini. Oh, ini kemasannya. Iya. Sebentar. Ya. Bapak punya usaha ini sudah berapa lama? Sekitar ada 5 tahun lah. 5 tahun. Iya. Ini satu hari produksi berapa? Pak? Cuma 1 ton Pak. Satu hari. Iya. Bahan bakunya gula merahnya terdiri dari apa saja? Ini dari molasi sama gula pasir, terus glukosa, terus ya udah itu aja. Itu aja. Ya. Dimasak, terus dikemas, dikirim. Iya, betul. Jadi begini, Iya. saya kan punya temuan bukti di sini Iya. terkait ramainya pemberitaan yang beredar 3 hari yang lalu. Makanya saya dari Jayantara ikut menelusuri apa yang diberitakan oleh media yang sudah muncul beberapa hari yang lalu. Iya, iya. Tapi bukti itu ada di sini, saya temukan. Apa sih, Pak? Nah, di sini. Ini, Pak. Apa sih ini? Ini katanya pewarna tadi saya tadi. Iya, ini pewarna. Pewarna pencampur gula. Iya. Bapak sebelum mencampurkan ke gula pernah membaca nggak yang tulisan ada di plastik ini? Enggak pernah membaca. Nggak pernah membaca? Iya. Nggak pernah apa mengabaikan? Enggak pernah. Nggak pernah. Iya. Ini kan tulisannya jelas Pak. Iya. Apa sih itu? Ya silakan Bapak baca. Tulisan ini aja Bapak baca. Dilarang apa sih? Dilarang dipergunakan untuk obat dan makanan. Gula ini mau dimakan apa untuk apa? Ini dimakan. Dimakan. Ini kan jelas dilarang. Iya. Kenapa Bapak memakai ini menyambungkan? Enggak tahu saya. Dulu enggak tahu. Mungkin dong, Mungkin Pak. dulu enggak ada bacanya segitu. Enggak ada dulu bacanya. Ada. Enggak ada dulu. Sudah di video. Tulisannya jelas kok, Pak. Dulu enggak ada tulisannya. Dulu enggak ada. Sekalipun nggak ada, Bapak sebelum memakai kan harus membaca. Kalau Bapak nggak membaca, bisa-bisa portas dicampurin nanti Pak. Karena alasannya tidak membaca. Ini makanan loh Pak, buat dimakan manusia. Bapak tahu nggak Undang-Undang Nomor 29 Tahun 99 tentang pangan? Enggak tahu. Oh nggak tahu. 9 teman punya kelahiran. Saya mau melakukan peliputan dan sekaligus nanti wawancara dengan Bapak selaku pemilik usaha ini. Ya. Bersedia ya Pak ya? Masalahnya apa sih? Hah? Bapak tadi paham nggak? Saya kesini atas nama wartawan. Iya. Saya minta izin peliputan dan sekaligus wawancara dengan Bapak. Bapak kan Bapak pemiliknya. Paham kan? Diizinkan? Ya buat apa sih wawancaranya?
Saya wartawan, Pak. Ya, Wartawan berarti buat pemberitaan. ya. Diizinkan, kalau nggak diizinkan aku pulang. Kalau Ya. diizinkan saya kerjakan. Ya buat apalah diwawancara lah. Di sini juga banyak ya bukan saya saja yang masak, bukan saya yang diwawancara. Kan banyak. Semuanya saya datangin, Pak, bukan Bapak aja. Bukan Bapak Ada aja. buktinya udah ada semua. Bukti apa? Wawancara semua itu. Ya ada lah. Ya mana lihat. Toris itu udah sini, Siapa? Pak Toris. Ya belum saya ke situ, tapi daerah Gintung Reja sudah. Ya. Sini. Ini kan usaha gula merah. Ya, betul. Pemiliknya Bapak. Ya. Saya mau melakukan peliputan. Tentu saya akan bertanya ke Bapak. Ya. Karena Bapak pemiliknya. Ya. Ya itu doang. Ya, ya, ya. Hasil peliputan itu nanti Ya. bahan pemberitaan dari media Jayantara. Ya, ya. Paham? Paham. Nah, itu santai aja. Waspada ditemukannya gula Jawa berbahaya di wilayah Cilacap sekitarnya. Cilacap Jejak Kasus News. Hasil investigasi dan penyelusuran pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 22.48 waktu Indonesia Barat. Tim investigasi dan lembaga menelusuri pembuatan gula merah atau gula Jawa di Desa Gintung Reja, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Lalu diteruskan berapa hari kemudian, dilanjutkan di Desa Layansari dan setelah itu dilanjutkan kembali ke Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya Tia menelusuri juga di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lalu terakhir Tia Buyung melakukan investigasi di Desa Cimurutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari beberapa tempat jajanan umum yang bertebaran hampir di setiap sudut, terutama di berbagai kota di tanah air. Kuliner yang tersedia pun beragam. Soal bersih dan kandungan gizi bagi sebagian orang jadi nomor kesekian. Jika perut sudah lapar, dimanapun dan apapun hidangannya pasti dilahap. Ketoprak atau rujak, misalnya, kerap ditemukan di tempat-tempat makan umum. Dua kuliner ini merupakan sedikit contoh makanan yang memakai gula merah atau gula Jawa sebagai bahan-bahannya. Gula Jawa ditumbuk dengan bahan lainnya, seperti kacang dan cabai, menjadikannya campuran bumbu yang lezat untuk rujak. Namun, di balik kelezatan serta kesegarannya, beredar kabar ada segelintir pedagang nakal yang meramu gula Jawa dengan zat tertentu sehingga bisa berdampak tidak baik untuk kesehatan atau beracun sebenarnya. Tiem Bunu mencoba menelusuri kebenaran kabar itu. Salah seorang pembuat gula di sebuah desa Gintung Reja, Kecamatan Gandrung Mangu. Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu. Desa Layansari, Kecamatan Gandrung Mangu. Desa Cimurutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang menjadi salah satu pemasok untuk membuat gula Jawa, pagi-pagi sang pembuat sudah harus menyambangi kebun kelapa miliknya. Dengan cekatan, ia memanjat berpuluh-puluh pohon kelapa cepat. Berliter-liter nira atau badek kelapa diambil setiap hari untuk diolah menjadi gula Jawa. Tungku pun disiapkan. Nira atau dalam bahasa Jawa badek. Langsung dimasak. Benar-benar masih diproses secara tradisional. Cukup lama waktu memasaknya, butuh 3-4 jam memasak nira sampai kehitam-hitaman hingga berubah menjadi gula Jawa. Kalau tidak dicermati secara teliti, kita akan segera meyakini cara memasak seperti ini adalah cara alami membuat gula Jawa. Namun, dari penelusuran dan kesabaran akhirnya berbuah hasil. Tim investigasi melihat ada keganjilan, yakni ada serbuk yang dicampurkan ke adonan nira. Rasa penasaran pun menyeruak tentang kegunaan dan pengaruh obat gula ini. Sementara proses mematangkan gula Jawa yang dioplos serbuk kimia tadi sudah hampir selesai dan artinya gula Jawa siap dicetak. Hasil gula Jawa cetakan diteliti baik-baik. Sekilas tak nampak ada perbedaan signifikan yang mencurigakan, selain warnanya lebih cerah dan bersih. Rahasia adonan gula Jawa yang dicampur dengan obat kimia ternyata sudah diketahui si pembuat sejak lama. Obat kimia yang tak jelas dari sisi keamanannya untuk makanan ini mudah didapati dan dijual bebas. Sangat sudah lama tuturnya hampir 10 tahun berjalan. Informasi dari pembuat gula Jawa ini lalu Tiem dan lembaga tindak lanjuti dengan mendatangi agen penjual obat gula itu. Bau kimia yang amat menusuk menyambut kedatangan Tiem saat mendatangi sebuah rumah yang diduga tempat penjualan obat gula. Info sang pembuat gula Jawa cukup akurat. Rumah itu merupakan gudang tempat obat kimia yang biasa digunakan pembuat gula Jawa. Berkarung-karung obat gula terhampar siap dijual.
Obat kimia ini ternyata sangat berbahaya yang mungkin banyak tidak diketahui secara detail unsur yang terkandung itu. Sang penjual yang semestinya terbiasa dengan aroma menusuk dari obat kimia tidak tahan juga dengan baunya. Dari salah satu karung obat kimia kami mendapati tulisan sodium metabisulfit, yakni unsur kimia bersifat korosif dan mengandung asam yang cukup tinggi. Bisa jadi, nama unsur kimia yang cukup berbahaya. Bahan bakunya glukosa, yang di tong biru, gula refinasi, molase yang di ember putih ukuran 30 kilo, dan obat gula sodium, gula BS atau gula expired yang sudah tak layak digunakan atau sangat tidak layak dicampurkan oleh makanan dan tempat pencetakannya juga sangat kotor. Belum ada lokasi yang kelihatan bersih dalam pembuatan gula merah tersebut. Menyikapi viralnya pemberitaan yang dilansir beberapa media online beberapa hari belakangan ini terkait temuan bahan yang dicampurkan dalam komposisi gula merah, gula masak, yaitu bahan berbentuk serbuk seharusnya digunakan untuk pewarna selain makanan. Dan jelas tertulis di plastik kemasannya. Dilarang menggunakan untuk obat dan makanan. Awak media bersama Tiem menelusuri ketiga tempat home industri gula merah yang ada di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Cilacap. Dalam rangkaian penelusuran tersebut Tiem menemukan salah satu campuran berwarna hitam yang dikemas dalam beberapa ember bekas kemasan cat tembok. Barang tersebut tidak ditemukan tulisan di kemasannya, diproduksi perusahaan makanan atau obat apa, apalagi komposisi yang terkandung dalam cairan berwarna hitam tersebut. Tiem menanyakan ke pemilik usaha. 3 pemilik usaha yang sempat kita wawancarai. Mereka memberikan keterangan berbeda, ada yang mengatakan cairan warna hitam tersebut cairan gula BS, ada juga yang menyampaikan cairan limbah pabrik kecap dan ada yang mengatakan sari gula tebu. Beragam nama terkait campuran berwarna hitam tersebut. Sayangnya mereka tidak mengetahui ada kandungan apa saja dalam cairan hitam tersebut. Kembali Tim menanyakan, Anda produsen makanan berbentuk gula merah, kenapa Anda tidak mengetahui bahan zat apa yang terkandung di dalamnya berani mencampurkan? Anda tahu tidak bahwa barang yang Anda produksi dikonsumsi orang banyak? Jawaban pun beragam, ada yang mengatakan ikutan teman dan ada yang taunya terima dari bos suplai bahan baku dan taunya dimasak, setelah jadi gula diambil sama bos. Miris setelah Tiem mengumpulkan bahan keterangan dari pemilik usaha produksi gula merah. Di kesempatan ini kembali Mulyadi Tanjung, Buyung, selaku pemerhati dan anggota PPWI, angkat bicara dalam kaitan hasil penelusuran tim ke beberapa tempat home industri gula merah, gula masak. Mulyadi Tanjung sangat prihatin. Gula merah yang diproduksi mereka kita tahu adalah untuk bahan makanan, dimakan manusia, masuk ke dalam tubuh menjadi darah dan daging ampasnya menjadi kotoran. Ketika apa yang kita konsumsi tidak jelas kandungan komposisi apa saja yang terkandung dalam gula tersebut, tentu akan merugikan kesehatan yang mengonsumsinya. Kita tidak menyalahkan pengusaha produksi gula merah, karena hampir rata-rata mereka hanya tahu memasak memproduksi gula merah, bahan baku disuplai dari masing-masing bandar, bos. Dalam hal ini yang perlu kita pertanyakan, karena home industri gula merah ini bukan baru di daerah Cilacap pada umumnya, usaha ini sudah berjalan bertahun-tahun belakangan ini. Pertanyaan kita, sudah sejauh mana pengawasan yang dilakukan para pihak terkait yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kelayakan produksi gula merah? Karena kita belum menemukan di kemasan gula merah tersebut, izin Depkes, dan registrasi BPOM ditambah lagi. Keterangan kandungan dalam komposisi gula merah tersebut, terbuat dari bahan apa saja, yang kita lihat di kemasan dalam plastik isi 5 dan 10 kg, ada yang bermerek, ada yang polos. Sudah sejauh mana pembinaan dan pengawasan pihak Dinkes, Lingkungan Hidup dan BPOM Jawa Tengah? Red Tiem Jejak Kasus.id Jateng.